Halo, apa kabar? Saya Dr. Alexander Mota, fisioterapis, osteopat, dan penulis buku digital Rahasia Tulang Belakang Tanpa Nyeri. Dan hari ini saya akan mengajarkan dua latihan yang sangat praktis untuk membantu Anda mengurangi keausan, ketidaknyamanan, dan nyeri pada tempurung lutut. Selamat datang di Ciao Nyeri Lutut bagian 2. Kembali lagi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk langsung menyukai video ini jika Anda menonton saya di Facebook, atau tekan tombol suka jika Anda menonton saya di YouTube. Jangan lupa, nanti kamu pasti ingin menonton video lain, dan akhirnya lupa. Tekan tombol suka sekarang juga supaya tidak lupa ya. Jangan tunda sampai besok. Di video terakhir, saya sudah memberitahu kamu tentang latihan yang sangat bagus untuk memperbaiki kesejajaran tulang kaki, yaitu tulang paha dan tulang kering, sehingga mengurangi tekanan pada tempurung lutut yang bisa menyebabkan keausan, seperti pada kondromalacia patella. Dan hari ini saya akan mengajarkan dua latihan yang akan membantu kamu memperbaiki mekanika tempurung lutut, yaitu akan memperbaiki pergerakan tempurung lutut dan juga meningkatkan nutrisi pada tulang rawan. Dan hanya mengingatkan, tulang rawan adalah struktur yang melindungi sebagian besar sendi kita. Selain melindungi, tulang rawan juga membantu pergerakan, yaitu membantu pergeseran antara tulang dan struktur di dalam sendi. Selain itu, tulang rawan tidak memiliki ujung saraf, jadi kamu tidak bisa merasakan tulang rawan. Jadi tulang rawan bisa saja mengalami kerusakan, aus, atau terdegradasi dan kamu tidak merasakannya. Ketika kamu mulai merasakan ketidaknyamanan, mulai merasakan nyeri, itu berarti kerusakannya sudah melewati tulang rawan dan sudah mencapai tulang itu sendiri. Jadi itu adalah tanda peringatan. Jika kamu sudah mulai merasakan bunyi-bunyi kecil, bunyi-bunyi yang lebih besar, atau sensasi seperti ada pasir di sendi lututmu, jangan tunggu lagi. Segeralah cari fisioterapis atau dokter, mulailah melakukan latihan-latihan ini untuk mencegahnya, untuk memperlambat kerusakan tersebut. Dan selain itu, tulang rawan juga tidak memiliki pembuluh darah. Lalu kamu bertanya pada saya, Alexander, bagaimana bisa? Jika tulang rawan tidak menerima darah, dari mana dia mendapatkannya? Dari mana dia mendapatkan nutrisi itu? Bagaimana tulang rawan tetap hidup? Dan saya akan menjawabmu. Di sebagian besar sendi kita, terdapat cairan di dalam sendi yang disebut cairan sinovial. Dan dari cairan sinovial inilah, tulang rawan bisa mendapatkan nutrisinya. Tapi untuk itu, tulang rawan membutuhkan pergerakan yang baik. Anda bisa membandingkan tulang rawan dengan spons. Setelah Anda mencuci piring, Anda ingin menghilangkan deterjen dari spons. Anda harus meletakkan spons di bawah air dan memompanya, menekan dan melepaskan spons tersebut. Dengan cara itu, air akan bersirkulasi di dalam spons dan menghilangkan semua deterjen. Hal yang sama juga terjadi pada tulang rawan. Gerakan yang baik membuat tulang rawan mengalami tekanan dan pelepasan tekanan. Dengan cara ini, cairan dapat bersirkulasi di dalam tulang rawan dan dari situlah ia mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Ketika terjadi ketidaksejajaran atau mekanika yang buruk, hal itu menyebabkan tekanan berlebihan pada tulang rawan dan ini tidak memungkinkan tulang rawan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Dan ini adalah salah satu faktor utama yang mendorong keausan tulang rawan. Lalu, seperti apa gerakan yang baik untuk tempurung lutut? Tempurung lutut bergerak naik dan turun. Naik saat Anda meluruskan lutut dan turun saat Anda menekuk lutut. Selain itu, tempurung lutut juga dipandu oleh semacam rel. Tulang paha memiliki dua struktur, kondilus yang terletak di satu sisi dan sisi lainnya, dan tempurung lutut meluncur di antara kedua kondilus tersebut. Pada lutut yang sehat, tempurung lutut berada di tengah-tengah sendi. Jadi tempurung lutut tidak tertekan, tidak memiliki kecenderungan besar untuk bergerak ke dalam maupun keluar. Sekali lagi, tempurung lutut adalah tulang segitiga yang terletak di bagian depan lutut. Saya akan menandai di sini lagi supaya kamu bisa melihatnya. Pada kebanyakan orang, tempurung lututnya lebih kecil. Saya saja yang punya tempurung lutut besar di sini, bagus juga supaya lebih mudah dilihat. Dan pada latihan pertama, kita akan melatih pergeseran lateral dan medial tempurung lutut. Untuk itu, kamu harus meluruskan kaki dan rileks. Bisa menopang kaki di lantai seperti yang saya lakukan di sini, atau menopang di atas kursi lain, bangku kecil, atau meja. Ini penting agar kita bisa meningkatkan pergeseran, memperbaiki nutrisi tulang rawan di kedua sisi alur. Kamu akan menggunakan pegangan yang saya sebut sebagai paru bebek, yaitu di bagian luar tempurung lutut, pada sudut ini di tempurung lutut,
dan akan membantu tempurung lutut bergerak ke dalam. Tapi perhatikan, kebanyakan orang, kebanyakan profesional hanya melakukan gerakan mendorong ke dalam saja. Dan itu tidak membantu. Itu tidak mempromosikan pergeseran antara tulang tempurung lutut dan relnya. Jadi yang ideal adalah Anda bekerja, Anda mendorong tempurung lutut, mempromosikan gerakan ke arah rel, dan arah relnya memang seperti itu. Anda tidak akan mendorong tempurung lutut hanya ke dalam, Anda akan mendorong ke dalam dan ke belakang, sehingga membantu tempurung lutut untuk meluncur, memperbaiki pergeseran tulang rawan tempurung lutut, dan meningkatkan nutrisi tulang rawan tempurung lutut. Ingat, bukan hanya ke dalam, tapi ke dalam dan ke belakang, seolah-olah gerakannya secara diagonal. Untuk melatih pergeseran ke samping, Anda lakukan sebaliknya. Bentuk paruh bebek di bagian dalam, di sudut dalam, pada sudut yang mengarah ke dalam dan juga dorong ke arah relnya. Ingat, bukan hanya keluar, tapi secara diagonal, keluar dan ke belakang seperti ini. Idealnya, kamu bekerja kedua arah, mempromosikan pergeseran medial dan pergeseran lateral. Hanya saja, secara fisiologis, patella memang sudah cenderung bergerak ke arah lateral, keluar. Idealnya, kita bekerja dengan memberikan intensitas gerakan yang lebih besar pada pergeseran medial, mendorong patella ke dalam. Satu hal yang saya pribadi suka lakukan dan sarankan kepada pasien saya adalah agar Anda melakukan pergeseran medial ini pada berbagai derajat fleksi. Ketika kaki Anda benar-benar lurus, mudah untuk melihat dan melakukan gerakan ini. Jadi yang saya sarankan adalah Anda menekuk sedikit, lalu mencoba melakukan gerakan itu. Lalu tekuk sedikit lagi dan coba lakukan gerakannya. Semakin Anda menekuk lutut, semakin sulit. Anda juga bisa mengganti pegangan dengan menggunakan ibu jari dan melakukan gerakannya, atau bisa juga dengan tangan. Cukup kaitkan dari luar dan tarik ke dalam. Dengan cara ini, Anda akan melatih berbagai bagian lintasan geraknya. Pada latihan kedua, kita akan melatih pergeseran bawah tempurung lutut. Artinya, kita akan membantu gerakan menurunkan. Bergerak ke bawah akan membantu tempurung lutut dalam gerakan turun ini. Ini penting karena pada kebanyakan orang yang mengalami kondromalasia patella juga memiliki ketidaksejajaran atau deviasi postur yang dikenal sebagai patella tinggi seperti yang saya alami. Tempurung lutut saya selain sedikit lebih menonjol, seharusnya posisinya lebih ke bawah di sini. Bahkan ketika saya menekuk lutut, tempurung lutut saya tetap berada di atas, padahal seharusnya turun lebih ke bawah. Jadi, semua latihan yang saya berikan kepada Anda ini adalah latihan yang saya rekomendasikan untuk pasien-pasien saya dan juga yang saya lakukan sendiri. Jadi, lakukanlah latihan-latihan ini dan latihan yang saya rekomendasikan. Saya tahu ini sangat efektif. Dan kembali ke latihan kedua, yang melatih pergeseran tempurung lutut ke bawah, Anda juga akan tetap dengan kaki lurus dan rileks. Dan Anda akan memegang bagian atas tempurung lutut dengan ibu jari, dan dengan jari telunjuk memegang dekat apex, yaitu ujung bawah tempurung lutut. Gerakan yang akan Anda lakukan hanya dengan ibu jari, mendorong tempurung lutut ke bawah, tetapi jari telunjuk akan berfungsi untuk membimbing gerakan tersebut, agar Anda yakin bahwa tempurung lutut bergerak lurus ke bawah dan tidak lebih ke arah samping atau ke arah dalam. Dan latihannya persis seperti ini. Anda akan mendorong tempurung lutut ke bawah, lalu kembali. Dorong ke bawah, lalu kembali. Dorong ke bawah, kembali. Dorong ke bawah, kembali. Dan latihan terakhir yang juga bisa Anda lakukan untuk melatih pergeseran tempurung lutut ke bawah adalah dengan bantuan kursi. Anda akan meletakkan tangan yang berlawanan di kursi. Jadi jika Anda akan melatih lutut kiri, tangan kanan diletakkan di kursi. Anda akan meletakkan bagian dasar tangan, yaitu daerah tenar dan hipotenar, satu jari di atas tempurung lutut. Jadi, Anda akan meletakkan dasar tangan satu jari di atas tempurung lutut, lalu mendorong tempurung lutut ke bawah tanpa menyebabkan rasa sakit. Dan Anda akan menekuk lutut secara perlahan dan dengan cara yang paling rileks yang Anda bisa. Saya baru saja teringat beberapa pertanyaan yang muncul dari video sebelumnya. Pertama,
Tidak ada jumlah pengulangan atau frekuensi tertentu dalam sehari yang harus atau bisa Anda lakukan untuk latihan-latihan ini. Latihan mobilisasi sendi sebaiknya dilakukan setiap kali Anda merasa perlu untuk melonggarkan sendi. Saya merekomendasikan ini kepada pasien-pasien saya karena ini adalah cara mereka untuk kembali terhubung dengan tubuh mereka, mulai mendengarkan tubuh mereka lagi. Saya akan membuat video yang membahas lebih detail tentang hal ini, tapi menurut saya yang menarik adalah kebanyakan orang, dan ini semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tidak bisa berhenti sejenak untuk mendengarkan tubuhnya sendiri. Tahu bahwa ada rasa sakit, tapi tidak tahu apa yang membuatnya membaik, tidak tahu apa yang membuatnya memburuk, tidak tahu posisi mana yang paling baik, tidak tahu apa yang sedang diminta oleh tubuhnya. Dan ada banyak orang yang sangat kesulitan untuk mendengarkan dan kembali terhubung dengan tubuhnya sendiri. Dan bagi orang-orang yang lebih sulit untuk kembali terhubung dengan tubuhnya, yang kesulitan merasakan sensasi-sensasi ini, rasa lutut terkunci ini, kebutuhan untuk menggerakkan lutut, saya merekomendasikan dosis minimal, yaitu melakukan latihan ini setiap hari, antara 30 detik hingga 1 menit. Pertanyaan kedua adalah apakah normal merasakan nyeri atau bunyi krek saat melakukan latihan? Bunyi krek selama tidak menimbulkan rasa sakit sangatlah umum, terutama ketika Anda mulai melakukan latihan mobilisasi sendi. Dan bunyi krek ini biasanya akan berkurang, bahkan bisa hilang seiring waktu. Itu adalah akibat dari mekanisme tubuh yang kurang baik. Seiring Anda memperbaiki mekanisme tubuh dan memperbaiki pergerakan sendi, bunyi krek itu akan semakin berkurang. Dan sama sekali Anda tidak boleh merasakan sakit selama latihan. Jika Anda sedang berolahraga dan merasakan sakit, cobalah lakukan latihan dengan rentang gerak yang lebih kecil. Kurangi tenaga, coba lakukan dengan sedikit berbeda. Kadang perubahan kecil pada pegangan bisa membuat perbedaan besar, membuat Anda tidak merasakan ketidaknyamanan, tidak merasakan sakit selama latihan. Dan pertanyaan terakhir, apakah Anda harus melatih hanya kaki yang bermasalah, kaki yang Anda rasakan sakit, atau melatih kedua kaki? Idealnya, Anda selalu melatih kedua sisi, selalu melatih kedua kaki. Karena meskipun Anda hanya merasakan sakit di lutut kanan misalnya, lutut kiri juga mengalami kompensasi. Hal ini terjadi bahkan di tingkat bawah sadar. Anda merasakan sakit, merasa tidak nyaman, merasakan suatu disfungsi di suatu bagian tubuh, di suatu sendi, secara tidak sadar. Anda mencoba mengistirahatkan bagian tersebut dan akhirnya malah membebani bagian yang lain. Bukan hal yang aneh jika seseorang mengatakan bahwa awalnya lututnya yang sakit, lalu rasa sakitnya berpindah ke lutut yang lain. Atau awalnya siku yang satu sakit, lalu rasa sakitnya berpindah ke siku yang lain. Hal itu terjadi karena kompensasi. Jadi jika Anda memiliki disfungsi di tubuh Anda, misalnya di lutut, sebaiknya Anda juga melatih lutut yang satunya untuk mencegah terjadinya kompensasi dan agar tidak menimbulkan masalah baru. Kemungkinan besar akan ada disfungsi di masa depan. Dan sekarang saatnya berbagi. Mari kita buat video dan tips ini bisa membantu semakin banyak orang. Tunjukkan video ini kepada keluargamu, teman-temanmu, bagikan di media sosialmu. Di sini lewat Facebook, di sini lewat YouTube, di WhatsApp, di Twitter, dan saya punya satu pertanyaan terakhir untukmu. Saya ingin tahu apa yang ingin kamu lihat di video-video berikutnya. Tinggalkan di kolom komentar di bawah ini pertanyaan, keraguan, atau saran apapun tentang topik yang ingin kamu lihat yang berhubungan dengan kualitas hidup. Menurutmu, apa yang masih kurang buatmu agar kamu bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik? Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Sangat penting bagi saya untuk tahu bagaimana saya bisa membantumu dengan cara terbaik. Saya pamit dulu, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk memberi suka jika kamu menonton saya di Facebook. Atau tekan tombol suka di sini jika kamu menonton saya di YouTube. Dan hal yang sama juga berlaku untuk tulang rawan. Hai anjing. Tulang paha memiliki dua struktur, condylus femur. Berapa kali sehari Anda bisa melakukan latihan ini? Gerakan kerja. Ayo semuanya,